Shalom Bapak Ibu semua, selamat tahun baru. Petunjuk yang pertama yang diberikan Tuhan kepada kita adalah jadilah orang yang bertekun mencari Tuhan. Itulah awal dari semua yang baik. Itulah awal dari mujizat yang kita harapkan. Ada satu contoh kehidupan yang bisa kita temukan di Alkitab. Suatu peristiwa yang sangat tragis. Tapi dengan mencari Tuhan, terjadilah jalan keluar kemenangan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, Asin dari Edom menyerang tuanku. Yosafat, sekarang mereka di Hayeson Tamar, yakni di En-Gedi. Lihat ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Yehuda mendapat serangan dari Amon, dari Moab, dan dari orang-orang Seir. Lalu orang memberitahu kepada Raja Yehuda bernama Yosafat. Melihat pasukan musuh Amon, Moab, Seir, Yosafat membuat perhitungan, pasti tidak ada kemenangan. Pasti kalah karena 3 kelompok musuh berniat menghabisi Yehuda. Saudara-saudara, Yosafat tidak minta pertolongan kepada saudaranya orang Israel yang 10 suku lagi. Dia tidak meminta bantuan persenjataan, tapi dia ambil keputusan mencari Tuhan. Diumumkanlah kepada seluruh rakyat Yehuda bahwa mereka harus berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan. Kalau kita baca pasal ini penuh, kita akan menemukan pada akhirnya Amon, Moab, orang Seir yang hendak mengalahkan Yosafat menjadi mati terbunuh oleh mereka sendiri. Moab melawan Amon, Seir melawan Amon, Amon melawan Moab, sampai akhirnya semua saling membunuh. Yosafat tidak perlu angkat senjata sedikit pun untuk melawan musuh. Alkitab memakai kata Tuhan sendiri yang berperang untuk Yosafat. Tuhan mau kita lebih baik lagi tahun ini mencari Tuhan.
supaya Tuhan yang akan berperang atas kehidupan kita. Mazmur 121, Daud berkata begini, nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya kira kita semua setuju, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Kita harus bersepakat berkata, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tuhan bisa mengangkat yang satu, merendahkan yang lain. Tuhan bisa memberikan mujizat yang satu dan tidak kepada yang lain. Tuhanlah yang empunya kita. Maka carilah Tuhan. Saya lanjutkan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu. Perhatikan ayat 6 secara khusus. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini jaminan bagi mereka yang berlindung memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah posisi Tuhan bagi kita. Maka Tuhan mau kita tambahkan sedikit lagi kualitas kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Dia akan menjadi penjaga kita. Matahari tidak diizinkannya menyakiti kita. Tuhan sendiri menjamin bulan itu tidak menyakiti kita. Tapi kata kuncinya adalah carilah Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu ini ayat. Semua kita pasti tahu ayat. Yang kita cari setiap hari dengan berlelah apa? Yaitu yang mau ditambahkan itu. Pakaian, makanan, kebutuhan setiap hari akan ditambahkan kalau engkau mendahulukan mencari Tuhan. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Kau harus ciptakan alasan. Tuhan tidak bisa tahan diri untuk tidak memberkatimu. Jangan terlalu kejar berkat Tuhan. Buat saja alasan Tuhan harus memberkatimu. Yesaya 30 ayat 18, di sana dikatakan Tuhan menanti-nanti saat yang tepat untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bahasa saya begini, jangan dikira cuman kita yang menunggu-nunggu Tuhan memberkati kita.
Tetapi Tuhan sendiri menunggu-nunggu saat yang tepat untuk memberkati kita. Tuhan itu luar biasa. Maka ayat itu ditutup, berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan, sebab Dia menunggu-nunggu saat yang tepat untuk memberkati kita. Saya baca ayat selanjutnya 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka dengar yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhan cari orang-orang yang sungguh-sungguh hati terhadap Dia, mencari Dia. Tuhan mau kasih kekuatannya. Tuhan mau kasih hidupnya sendiri kepada mereka. Saya baca selanjutnya Yeremia 29 ayat 33. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang mengatakan ini Tuhan sendiri. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan itu artinya membuat lebih baik dan mengembalikan kepada yang baik semulanya. Kalau kamu cari aku, dengar, kamu menemukan aku, kata Tuhan. Kurang apa lagi hidup ini kalau kita selalu menemukan Tuhan, sumber segala hidup dan kehidupan itu. Bukankah kita ketemu Tuhan tiap hari? Masih kurang mulia apa? Masih kurang girang apa? Ayo cari Tuhan. Supaya kita ketemu beliau. Dia akan memulihkan kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan membela kita. Mazmur 34. Ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesuatu saja dia tidak kehilangan yang baik. Kalau ia mencari Tuhan. Diperbandingkan dengan singa muda. Singa muda mustahil kelaparan. Karena singa muda masih punya cukup kekuatan untuk mencari mangsanya. Tapi sekalipun singa muda itu bisa merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kelaparan. Maka cari uang sebanyak-banyaknya. Itu diperkenankan Tuhan. Asal jangan sampai berdosa. Asal jangan sampai melupakan Tuhan. Ayo kerja, kumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Minta Tuhan beri hidup dalam kelimpahan. Carilah Tuhan. 2 Tawarik 20. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja.
Dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selanjutnya, dan selama, ada kata selama, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan. Pertanyaan, apakah pernah Uzia tidak mencari Tuhan? Iya. Di pasal ini ayat 16, ayat itu berkata, Uzia berubah setia. Maka sampai matinya, Uzia diasingkan karena sakit kusta. Seorang raja yang dulunya selalu berhasil. Mau kurang apa ini? Allah sendiri membuat segala usahanya berhasil. Kapan itu terjadi? Saat Uzia mencari Tuhan. Tapi pada waktu dia berubah setia, di ayat 16 dijelaskan, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan mengundurkan diri dari hidup Uzia. Dan dia jatuh sakit, sakit kusta. Sakit kusta di zaman itu harus diasingkan. Tidak boleh kumpul dengan keluarga, tidak boleh kumpul dengan siapapun. Untuk dia makan harus diberi secukupnya saja. Sampai matinya Uzia. Karena dia tidak mencari Tuhan lagi, maka dia ditinggalkan Tuhan. Tapi perasa yang paling baik adalah selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Satu ayat terakhir, Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari sorga untuk melihat apakah di antara umat manusia ada yang berbuat benar dan sungguh mencari Allah. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Allah memandang dari sorga, dari atas loh. Dia pandang, dia amati satu persatu umat manusia. Untuk mencari adakah yang berbuat benar dan sungguh-sungguh mencari Allah. Dicari orang-orang yang mencari dia. Luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak terlalu sulit. Tuhan hanya minta, carilah aku. Itu saja yang Tuhan minta. Cari Tuhan. Apa yang kita tahu tentang mencari Tuhan, lakukanlah. Kalau berdoa yang kita tahu, cari Tuhan, lakukan saja. Beribadah, mencari Tuhan, lakukan saja. Pokoknya cari Tuhan. Pasti hidup kita lebih mudah. Carilah Tuhan. Itulah petunjuk yang pertama yang diberikan Tuhan. Besok minggu akan saya jelaskan petunjuk yang kedua. Tuhan memberkatimu.